Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Engkau begitu murah hati. Tidak ada yang tidak Kau berikan kepada kami demi kebaikan kami semua. Bahkan yang Kau berikan adalah Putramu sendiri. Bahkan yang Kau berikan adalah Roh Kudus. Bahkan yang Kau berikan adalah Bunda Maria, Santo Yosef, para kudus. Luar biasa. Bantu kami juga untuk menjadi murah hati seperti Engkau. Mengampuni, memaafkan, mengerti, memahami orang lain. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, begitu luar biasa Allah itu, murah hati, lembut hati. Tidak ada yang tidak Ia berikan kepada kita supaya kita selamat, bahagia, supaya kita mengalami kebersatuan dengan Engkau. Maka Dia melengkapi kita dengan berbagai macam karunia yang tak dapat diberikan oleh manusia, oleh dunia sekalipun. Ia memberikan kepada kita ciptaan ini, tubuh kita, raga kita ini, seluruh diri kita. Kita dilengkapi dengan segala organ-organ tubuh yang sempurna. Kita diberi pikiran yang luar biasa, kita diberi putranya Yesus, kita diberi Roh Kudus, kita diberi Bunda Maria, kita diberi para malaikat, kita diberi para kudus membantu kita semua. Apalagi malaikat. Nah, begitu murah hatinya Tuhan supaya kita bahagia dan selamat, supaya orang lain, supaya yang diciptakan itu mencapai kemuliaan putranya Yesus Kristus. Maka itu juga yang perlu menjadi pertimbangan bagi kita. Bermurah hatilah supaya orang lain bahagia, selamat, sentosa, damai, tentram. Ya. Tuhan tidak pelit. Tuhan tidak tinggi hati. Dia besar hati, bahkan ketika yang Dia beri pun ditolak oleh manusia, Dia tetap mengerti, tetap memahami. Dia tetap mengampuni, Dia tetap memaafkan. Nah, salah satu bentuk dari kemurahan hati Allah itu adalah mengampuni, memaafkan, mengerti orang lain, menyelami orang lain, menerima orang lain apa adanya. Bahkan meskipun tidak cocok dengan apa yang Ia pikirkan, apa yang kita pikirkan. Sama dengan Tuhan. Berapa kali kita marah pada Dia, berapa kali kita tidak peduli dengan Dia. Ya. Berapa kali kita lari dari Dia. Tapi Tuhan tetap kembali lagi, mengajak lagi, membawa lagi, membaharui lagi dari awal dan seterusnya. Itulah. Maka kalau Yesus mengatakan, hendaklah kamu mengampuni 70 kali 7, artinya begitu murah hatinya Allah sehingga Ia diperlakukan, dihina, diejek, ditolak sekalipun Dia tetap mengasihi kita. Itulah Tuhan, saudaraku terkasih, itulah Allah kita. Dan kita diajak untuk memiliki hati yang lebar. Siapalah aku ini? Aku tidak lebih dari orang yang tidak berharga, tidak berarti sama sekali, tapi dipakai Tuhan. Demikian pun aku belajar mengampuni orang yang mungkin tidak cocok dengan aku. Belajar untuk menerima diriku apa adanya dan menerima orang lain apa adanya. Dan belajar berdamai dengan diriku sendiri. Semoga saudaraku terkasih dalam Kristus, kita belajar murah hati dengan belajar mengampuni. Siapa yang harus kita ampuni? Diriku sendiri dulu. Aku harus menerima diriku sendiri dulu. Kita seringkali tidak puas dengan tubuh kita, raga kita, badan kita, keinginan kita, ya, kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita, ya, yang tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Saudara, itulah kita. Maka kita juga belajar mengampuni diri kita sendiri karena kita kebodohan kita, ya, keserakahan kita,
kenakalan kita. Ya, semoga kita menjadi murah hati, belajar besar hati. Siapalah kita? Orang yang murah hati itu adalah orang yang tidak sombong. Orang yang bisa menerima beraneka ragam ya, kehidupan kenyataan yang berbeda-beda ini. Lihatlah alam yang indah di sekitar kita ini. Tidak ada satupun yang sama. Bunga yang satu pun tidak ada yang sama. Bahkan meskipun sejenis pun tidak ada yang sama. Tetap indah, yang kecil sekalipun. Dan itulah keberaneka-ragaman yang tampaknya seringkali paradoks, bertentangan. Yang seolah-olah berbeda satu sama lain. Coba kita lihat dalam masyarakat kita. Orang yang berbeda agama saja orang bisa bertengkar. Bahkan satu agama yang menyebut diri, bahkan Kristen sekalipun. Ada Kristen Protestan, Kristen Katolik. Kitab suci yang sama. Tapi menafsirkan berbeda juga dengan agama yang lain, sama saja. Ya. Saling berbeda itu membuat orang menjadi kacau, galau. Padahal kita hanyalah penafsir yang tidak punya hak untuk menghakimi, menghukum, dan menilai bahkan orang lain. Kita seringkali masuk dalam kotak-kotak yang sesuai dengan pikiranku. Maka belajar untuk orang yang murah hati itu belajar terbuka pikirannya, belajar hatinya untuk menerima segala yang berbeda-beda ini, tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Satu roh, satu jiwa. Meskipun bentuknya berbeda-beda. Semoga Anda dan saya sekali lagi belajar murah hati, mengampuni, memaafkan. Situasi seberat apapun. Berdamai, menerima segalanya dalam cakrawala dan cara pandang Tuhan sendiri. Semoga Anda dan saya dan kita semua menjadi murah hati seperti Tuhan sendiri murah hati. Berkat Tuhan atas Anda dan hidup Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.